pondok pesantren kontroversial yakni Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Cara sholat Id yang nyeleneh dengan memberikan jarak dan dilaksanakan secara campur antara jamaah wanita dan pria hingga cara azan yang juga nyeleneh. Jumlah pihak menduga ada backing atau orang dalam di balik Al Zaitun. Berita mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun ramai menyedot perhatian publik. Menjadi kontroversi setelah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun memberikan statement mengikuti mazhab Soekarno. Mazhabku adalah Bung Karno. Bahkan maraknya isu pondok pesantren ini telah terafiliasi oleh gerakan NII. Istilahnya apa ya? Istilah zaman dulu itu clandestine ya, bawah tanah kan. Mereka dulu kan bergerak bawah tanah. Cuma sekarang tampil secara legal. Formal, tentu mereka harus pandai-pandai untuk mengcover, untuk menutupi apa yang ada di underground ini. Nah, yang underground itu masih tetap jalan. Jadi ada visi misi yang mereka jalankan. Ya kalau orang wartawan atau peneliti hanya datang ke Al Zaitun melihat situasi pondok pesantren, ya itu normal, tidak ada masalah. Cuman kan kata pengikut-pengikutnya yang sudah keluar dari ini, itu hanya kamuflase saja. Sebetulnya bagaimana tokoh Islam memandang pemahaman yang dianut Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Al Zaitun. Ya, satu pondok pesantren yang belakangan kayaknya banyak ada di sosial media ya, dengan berbagai isu, dari satu isu ke isu yang lainnya yang kadang-kadang berani menabrak aturan-aturan yang sudah baku dalam ajaran Islam. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan langsung tanyakan dengan guru kita, Ustaz Fahmi Sahlim LCMA. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini beliau ini jalan terus kemana-mana nih. Ada kemarin ke Australia lah, kemana lagi? Habis dari itu pulang lagi kemana lagi nih, Masya Allah. Iya. Gitu. Nggak pernah capek, Ustaz ya? Alhamdulillah nggak capek. Ini sepanjang perjalanan, walaupun mungkin Ustaz ke luar negeri, dalam negeri, keluar kota segala macam itu, tapi saya juga kaderullah nih ada satu grup juga sama Ustaz, dan beliau ini begitu aktif dan update. Aktif, apa kejadian sekarang tuh update. Nah, bahkan juga kita lihat berapa kali beliau juga diundang untuk menanggapi berbagai isu-isu yang mungkin bersinggungan dengan umat muslim gitu. Nah, sekarang ini langsung karena kita beliau juga ahli ilmu, ibaratnya kita langsung tanya ke yang bersangkutan. Nah, ini Al Zaitun. Al Zaitun ini kalau nggak salah dulu pernah dibilang NII KW9. NII KW9. Emang NII ada berapa lapis? Ya, saya bukan peneliti NII ya, tapi yang pernah saya baca dan dari banyak tulisan teman-teman yang meneliti NII, bahkan mereka dulu pernah aktif di sana, seperti Pak Al Khaidar ya, kemudian ada Sekjen Majelis Mujahidin ya, seperti Ustadz Irfan Awas tuh bilang bahwa NII itu komandemen wilayahnya itu hanya ada 8. Nah, jadi 9 ini adalah sesuatu yang baru dimunculkan untuk dia melakukan sebuah apa ya, dikatakanlah covering ya, seolah-olah mereka ini sudah menerima Pancasila, menerima NKRI, kemudian tampil secara modern gitu ya. Jadi sebagai cover aja untuk. Tapi keyakinannya dia juga sudah keluar dari prinsip-prinsip dasar NII. Negara Islam Indonesia yang dulu Kartosuwiryo itu. Jadi bukan hanya keluar dari Islam, tapi keluar juga NII juga udah keluar. Keluar dari NII ya, karena yang disebut dengan itu kan perjuangan negara Islam Indonesia itu kan waktu itu kan memang sejarahnya panjang ya. Saya bukan bidang saya lah menjelaskan masalah itu. Tapi intinya adalah mereka melakukan perjuangan-perjuangan ini untuk menegakkan negara Islam. Tapi dalam prakteknya itu melakukan manipulasi, melakukan sebuah penggalangan ya, seperti yang kemarin lah di TV One, pengakuan dari mantan-mantannya ya, dan wali-wali santrinya, wali muridnya itu kan mengatakan seperti itu. Jadi menggunakan ayat-ayat jihad tentang dengan harta dan nyawa, kemudian menggunakan ayat tentang sedekah, infak, zakat untuk negara Islam Indonesia, mengatakan bahwa sekarang ini periode kita masih periode Mekah. Gitu ya. Periode Mekah itu artinya apa? Tidak ada hukum, semua halal. Terus ibu kotanya NII di mana? Ya itu pesantren Al Zaitun itulah ibu kota Madinah, Al-Madinah itu disebutnya kan gitu. Bagi mereka, bagi warga dan pengikutnya gitu.
Dan mereka ini kan banyak yang sudah tersadarkan ya, dan merasa berdosa telah melakukan banyak penipuan, pelanggaran hukum, untuk mengumpulkan dana-dana seperti yang dicanangkan oleh pemimpinnya itu kan mereka juga ya banyak sekali pengakuan mereka bahwa sampai harus menipu, harus mencuri, harus melakukan aksi-aksi yang dilarang oleh agama, gitu. Bahkan juga oleh undang-undang di negara kita, gitu. Jadi ini bukan hanya menabrak hukum agama, tapi juga menabrak hukum negara. Tapi selalu mereka bisa tampil seolah-olah bersih, mencuci tangan, gitu. Seperti seolah-olah tidak ada masalah. Akrobatnya kayaknya pas gitu ya, maksudnya di momen pas gitu. Iya, memang cukup cerdik ya. Tapi kita menyoroti sekarang lah. Kenapa pertanyaannya sekarang kok baru sekarang muncul gitu ya? Sejak Lebaran lah, sejak Lebaran kemarin baru ya? Sejak Lebaran kemarin, karena ada yang mengunggah ya foto sholat Id itu kan? Foto sholat Id, kemudian isi ceramahnya, kemudian dari situ terus merembet lagi banyak kemudian yang mengunggah keanehan-keanehan ya, seperti potongan ceramah-ceramah gitu ya, perbedaan mazhab lah, mazhab Soekarno lah ya. Terus kenapa saf wanita bisa campur bahkan di depan, itu kan sempat saya tanggapi juga tuh, saya klarifikasi tentang mazhab Soekarno itu di channel YouTube saya. Jadi mereka ini memang kalau dari segi ibadah, ubudiyah praktek keagamaan dari sisi tampilan luarnya memang seperti tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu kan ketika orang itu sudah di dalam dan dibaiat. Itu kata-kata baiat juga dan taat itu. Ya menurut pengikut-pengikutnya pasti ada baiat karena masuk organisasi, istilahnya apa ya? Istilah zaman dulu itu clandestine ya, bawah tanah kan. Mereka itu kan bergerak bawah tanah. Cuma sekarang tampil secara legal, formal, tentu mereka harus pandai-pandai untuk mengcover, untuk menutupi apa yang ada di underground ini. Nah, yang underground itu masih tetap jalan. Jadi ada visi misi yang mereka jalankan. Ya kalau orang wartawan atau peneliti hanya datang ke Al Zaitun melihat situasi pondok pesantren, ya itu normal, tidak ada masalah. Cuman kan kata pengikut-pengikutnya yang sudah keluar dari ini, itu hanya kamuflase saja. Ya, kamuflase. Ingat kan kalau nonton Mission Impossible kan? Iya. Ya, itu kan pandai dia pakai merubah topeng kan. Jadi ada panggung depan, ada panggung belakang. Ada bawahnya gali gitu kan? Iya, itu. Jadi seperti itulah dunia politik dan dunia intrik. Apalagi yang membawa baju agama, ya, itu selalu ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya, panggung depan dia harus tampil bahwa tetap NKRI, tetap gitu, seperti orang Islam pada umumnya. Tapi kan kelihatan ada pepatah Arab mengatakan gini, Mas. Al-ina'u yandahu bima fihi. Ya, jadi bejana, ini misalnya ini ada teko. Kita isi air dingin, ada esnya, batu esnya. Itu secara hukum fisika, itu nanti kan dia akan keluar dari teko itu, di luar itu ada buliran-buliran basah kan, kita minum air gini, ada embunnya kan, itu menunjukkan apa? Rembesan dari apa yang ada di dalam itu akan keluar juga, walaupun berusaha ditutupi. Tapi dari omongan, keceplosan, dari khutbah, mungkin dia menganggap khutbah yang mendengar itu adalah jamaahnya sendiri karena internalnya, ya kan? Sekarang kan tidak bisa ditutupi, media sosial, orang bisa merekam dan lain sebagainya gitu ya. Orang bisa ngambil misalnya acara Syura dan hari Syura gitu, 1 Muharram itu kan mungkin panjang itu rekamannya 5 jam 4 jam, tapi kan orang bisa nungguin di situ. Iya kan? Bisa nungguin mana ini ya. Semua orang punya kamera kan gitu. Punya kamera gitu ya. Jadi itu pasti akan ketahuan. Jadi apa yang ada dalam hati itu akan terucapkan juga. Nah, diantaranya yang sempat heboh ramai kan soal bagaimana sholat itu renggang, kemudian dia mengucapkan salam Israel gitu kan. Kemudian lagi dia mengatakan Indonesia ini tanah suci. Ya. Loh kan beda dong, tanah suci dengan tanah yang ada di bumi ini, planet bumi ini semua suci menurut Islam. Makanya kita sholat di mana saja boleh, asal tidak di tempat najis, bukan tempat najis, bukan tempat sampah, bukan tempat kotoran.
Di mana saja kita sholat boleh, karena tanah itu semua disucikan. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran, kata Nabi SAW. Salah satu keutamaan Rasulullah adalah risalahnya beliau itu menganggap seluruh permukaan bumi ini itu semuanya suci. Makanya kita bisa sholat di mana saja. Bisa sholat di masjid, bisa sholat di kereta, bisa sholat di stasiun, bisa sholat di terminal, di lapangan, di mana aja boleh. Selama tidak ada yang najis yang mengotori itu. Nah, itu dia salah artikan bahwa Indonesia ini tanah suci. Loh, nggak bisa. Tanah suci itu istilah khusus yang disebut Al-Quran al-ardul muqaddasah. Tanah yang, bumi yang disakralkan, disucikan. Kenapa? Di situ tempat turunnya wahyu. Ya, tempat dakwahnya para nabi dan rasul. Ada di mana? Yaitu Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Oh, cuma gara-gara itu aja kemudian sehingga melebar kemana-mana tuh. Karena Indonesia tanah suci, katanya ya nggak perlu haji ke tanah suci. Oh, jadi kayak misalnya ada orang berpoligami, dia adil sama kedua istrinya gitu. Udah orangnya adil nih gitu ya. Dia orang yang paling adil, belum tentu kan? Ya belum tentu. Atau dia bisa jadi pengadil, belum tentu kan? Ini kenapa lari ke poligami? Oh ya nggak tahu ya. Atau lari ke tempat lain teman-teman. Jadi banyak kalau kita lihat ya, kalau di luarannya ada yang katanya ada juga kalau nggak salah di satu shop itu ada yang beda akidah. Di antara shop itu ada beda akidah juga gitu. Kemudian ketika sholat kita sholat ada yang waktu sholat itu ya. Kemudian yang ada wanita juga kan gitu. Jadi memang kemudian berjarak. Kemudian juga azannya itu kayak deklamasi. Azan kayak orang puisi gitu kan. Jadi bukan ngadep kiblat ya. Azannya ngadep jamaah. Kenapa dia melakukan itu ya? Hemat saya, ini dugaan saya. Itu ingin memancing, melihat reaksi, mengukur. Iya. Ini sedalam apa ini? Sampai hari ini fatwa MUI tentang Al Zaitun belum dipublish, walaupun sudah keluar. Belum resmi. Belum resmi. Sudah resmi, tapi tidak dipublish. Oh. Ya, bukan untuk konsumsi publik. Alasannya nanti akan dibuka ketika persidangan. Kalau menurut saya berarti MUI yakin Panji Gumilang ini akan disidang. Yang beliau menganggap Rasulullah Nabi. Al-Quran itu bukan kalam Allah. Iya. Tapi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Terus kan ada yang bela tuh pengacara. Saya sempat lihat itu. Sempat lihat ya? Sebutkan namanya.